Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3, kelas MLTIB, akan mempresentasikan aplikasi layanan kami yang bernama Tipogram. Next. Baik, untuk tabel konten pada presentasi hari ini, di mana kami akan membahas mengenai fitur unggulan, lalu ada aspek utility dan juga warranty, lalu target output dan outcome, dan juga analisis baseline dari aplikasi kami. Next. Baik, untuk aplikasi kami sendiri, di sini ada aplikasi Tipogram, di mana Tipogram sendiri merupakan aplikasi yang menyediakan layanan pembelajaran mengenai tipografi pada desain grafis dengan menggunakan konsep terbaru. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini dilengkapi dengan video pembelajaran dan juga evaluasi dan menghadirkan tantangan untuk user yang ingin menguji kemampuan pengetahuan mengenai tipografi. Next. Baik, untuk fitur unggulan dari aplikasi Tipogram sendiri, yang pertama yaitu ada video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini akan menampilkan video mengenai materi-materi pada konsep tipografi. Lalu setelah mengakses video pembelajaran, user akan disajikan latihan soal yang harus dikerjakan untuk dapat melanjutkan pada materi berikutnya. Lalu setelah itu juga ada fitur ujian sertifikasi yang dapat diikuti oleh user untuk mendapatkan sertifikat kemampuan mengenai konsep tipografi teks. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini yang kedua adalah utility dan warranty. Aspek utility sendiri ada materi pembelajaran, interaktif, kemudahan pengguna, dan aksesibilitas. Dan untuk aspek warranty-nya di sini ada keamanan data, bug, dan kesalahan. Kemudian bisa di next. Oke, yang pertama di sini ada aspek utility materi pembelajaran. Jadi aplikasi ini menyediakan materi pembelajaran yang berkualitas mengenai tipografi, di mana materi ini mencakup pemahaman dasar mengenai tipografi, penggunaan font yang tepat, peraturan desain tipografi, dan contoh penggunaan yang baik dan buruk. Kemudian ada interaktif, yaitu aplikasinya dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti latihan, kuis, tugas, yang memungkinkan pengguna untuk menguji pemahaman mereka secara langsung. Kemudian ada kemudahan pengguna, di mana antar muka dari aplikasi ini itu sangat mudah untuk digunakan dan dipahami si pengguna. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu aplikasi harus dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar atau smartphone, tablet, dan komputer desktop untuk memastikan kenyamanan pengguna. Next. Kemudian di sini ada aspek warranty. Yang pertama adalah keamanan data, yaitu data pengguna pada aplikasi ini akan dijamin keamanannya dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Perangkat lunak dan server harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi pribadi dari si pengguna. Kemudian untuk bug dan kesalahan di sini, aplikasi telah diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan. Kemudian untuk ketersediaan layanan, yaitu aplikasi harus di-hosting pada infrastruktur yang andal dan tangguh, sehingga dapat diakses oleh pengguna secara konsisten dan waktu henti minimum. Kemudian ada aliansi dan hak cipta, di mana aplikasi harus mematuhi peraturan hak cipta dan lisensi yang berlaku untuk setiap konten dan materi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Next. Kemudian di sini ada target, output, dan outcomes dari aplikasi ini. Untuk outputnya sendiri, aplikasi Tipogram menyediakan pembelajaran yang menjelaskan mengenai konsep dasar tipografi, yang memungkinkan pengguna dapat memahami lebih baik mengenai tipografi. Kemudian untuk outcome sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan si pengguna mengenai konsep dasar tipografi. Next. Oke, di sini ada analisis dari PESLE yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dari segi politik, yaitu mengenai kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pendidikan dari pemerintah termasuk dukungan terhadap platform pembelajaran online dapat mempengaruhi permintaan dan adopsi aplikasi pembelajaran ini. Kemudian yang kedua ada ekonomi, yaitu mengenai biaya atau pendanaan. Di sini aplikasi dapat diakses dengan cara berbayar, serta berpotensi sumber pendanaan lain seperti dari iklan atau berlangganan dari pengguna. Kemudian ada sosial, yaitu mengenai
kesadaran tentang tipografi. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya tipografi dalam desain komunikasi. Kemudian ada teknologi, yaitu dapat diakses di mana saja selama ada perangkat dan internet. Kemudian untuk lingkungan, di sini konsumsi perangkat dan internet meningkat karena aplikasi ini merupakan aplikasi digital. Kemudian untuk hukum, yaitu mengenai hak cipta dan kepemilikan dari konten atau materi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Next. Ini merupakan tampilan dari prototipe layanan mudah belajar tipografi untuk sekolah menengah kejuruan, terutama dalam mata pelajaran desain grafis atau jurusan multimedia. Nah, sebelum itu kita bisa melakukan mulai belajar dengan mendaftar akun jika nantinya pengguna tidak memiliki akun. Namun jika memiliki akun, pengguna bisa langsung untuk login. Karena di sini belum memiliki akun, jadi kita mendaftar terlebih dahulu. Kita klik daftar, kita verifikasi kode dari email yang telah kita masukkan. Kita lanjut untuk verifikasi. Karena kita sudah mendaftar, kita langsung saja login. Dan kita masuk ke halaman beranda dari aplikasi Tipogram. Nah, di sini ada berbagai macam kategori. Yang pertama, kita bisa langsung melakukan uji sertifikat, namun di uji sertifikat ini bersifat berbayar, jadi tidak gratis. Untuk pembayarannya bisa menggunakan e-wallet apa saja, dan kita bisa langsung untuk melakukan uji sertifikat. Nah, tentunya di sini juga ada beberapa materi dari tipografi, ada readability, ada prinsip. Nah, ada berbagai macam materi yang ada. Dan selanjutnya juga ada learning journey. Terus juga ada beberapa aktivitas yang telah kita lakukan, seperti ada anonim program, evaluasi, anatonim tipografi, dan juga kuis terkait tipografi. Nah, selanjutnya selain beranda, di sini juga ada materi yang telah di awal sudah dikasih tahu, ada beberapa materi. Di sini ada materi terkait pengantar tipografi, ada 3 macam kategori materinya, lalunya juga ada klasifikasi tipografi, yang ketiga ada tipografi prinsip, dan keempat ada kombinasi tipografi. Dan juga di sini ada beberapa tantangan dari kuis, dan juga yang terakhir ada profil. Sebelum itu kita bisa lanjut untuk memulai beberapa materi yang ada di sini. Kita coba materi pengantar tipografi. Nah, di sini kita bisa mulai belajar. Di sini ada 3 tipe pembelajaran, ada materinya, ada video sekaligus materi, dan juga ada soal. Nah, ini merupakan isi dari materi, detail materi dari materi pengantar tipografi. Nah, untuk tantangannya itu sendiri berbeda dengan soal yang ada di materi. Kita bisa memilih berbagai macam soal yang ada. Dan di sini juga ada leaderboard dari hasil poin pengerjaan kuis tersebut. Jadi semakin tinggi poin yang kita dapat, semakin tinggi juga leaderboard yang kita punya. Nah, yang terakhir di sini ada profil. Nah, di profil ini ada user profil dan juga setting. Nah, di mana di setting ini ada ukuran huruf, kita bisa mengedit ukuran huruf, kita bisa mengatur bahasa dari aplikasi Tipogram, dan juga ada pengaturan notifikasi. Nah, di poin ini terdapat profil, username, status pengguna, dan juga poin-poin ini kita dapat dari pengerjaan kuis tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan edit profil, kita bisa melihat learning journey. Ini ada experience point, ada pencapaian belajar, ada presentasi evaluasi, ada poin kuis, dan juga ada waktu belajar selama kita menggunakan aplikasi Tipogram. Selanjutnya juga ada undi sertifikat. Nah, undi sertifikat ini kita dapat dari dimana kita telah melakukan pembayaran dengan e-wallet tersebut untuk melakukan uji sertifikasi di awal tadi. Jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan sertifikat telah melakukan uji sertifikat. Nah, selanjutnya ada privilege and policy. Ini ada pengaturan-pengaturan dan juga pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan oleh pengguna terkait aplikasi Tipogram, dan juga ini ada saya adalah quote, kita bisa keluar dari aplikasi tersebut. Mungkin itu saja demo dari aplikasi Tipogram yang merupakan layanan pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan juga mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.